baru saja saya beli dari brand Nature Hike, yaitu yang Nature Hike Code Aqua yang upgrade versi tahun 2018. Yang ini yang bahan 210 kPt ya guys ya. Untuk tenda ini sebenarnya ada beberapa jenis, yaitu yang berbahan dasar nylon dan juga kPt ini, tapi nanti saya akan jelaskan mengapa saya memilih yang polyester dibandingkan dengan yang nylon. Untuk tendanya sendiri panjang ke atasnya itu 40 cm dan lebar ke sampingnya itu 12 cm. Sekarang mari kita buka apa aja isinya yang akan kita dapatkan dari dalam paketan tenda ini. Seperti inilah bang yang kita dapat dari satu paket pembelian tenda Nature Hike Code Aqua yang upgrade versi. Di sini ada footprint atau alas tenda bagian bawah ya, yang kita gunakan sebagai alas ini. Terus sudah juga ada inner, sudah ada juga frame-nya berbahan dasar aluminium alloy, dan juga yang sangat ringkas dari frame ini adalah dia menyatu, tidak terpisah-pisah, sangat kuat dan sangat ringkas dalam pemakaiannya. Juga ada pasaknya bentuk Y-nya sangat ringan. Terus ada guideline-nya ini sudah nilon reflektif, yaitu apabila pada malam hari saat sudah dipasang dan dia terkena sinar maka dia akan menyala, jadi memudahkan kita untuk supaya tidak tersandung. Terus ada tali bandage buat menutup paketannya menjadi satu saat sudah terbungkus di dalam bungkusan tendanya. Dan ini juga saya dapat bonus dari sellernya, karabiner dari Nature Hike juga. Abang tahu kan gimana caranya naruh footprint? Jadi bagian kasarnya di bawah dan bagian yang lembutnya ada di atas, supaya nggak salah taruh ya bang ya. Footprint juga berguna kan buat supaya tenda kita tidak rembes air dan lain sebagainya. Ya itu aja. Sekarang kita lanjut ke pemasangan tendanya. Hal yang pertama yang kita lakukan, kita harus menggelar footprintnya terlebih dahulu. Ingat ya bang ya, untuk menggelar footprint yang bagian kasar seperti yang saya bilang di awal harus ditaruh di bawah, dan bagian yang licin harus ditaruh di bagian atas untuk melindungi alas bawah tenda kita supaya tidak rusak. Setelah kita gelar baru kita amparkan. Setelah itu baru kita buka linernya dan taruh sama persis tempatnya dengan tempat kita menggelar footprint. Apabila semua sudah digelar, baru kita keluarkan frame-nya. Dan kita bentuk
seperti huruf Y. Karena ini sudah menyatu, jadi ini tinggal dibuka gitu aja. Dan apabila sudah terbentuk dan terpasang, kita masukkan ujung remnya ke dalam dua lubang yang sudah tersesuaikan. Ini jangan takut patah ya bang ya. Remnya ini terbuat dari aluminium alloy, jadi tidak mungkin patah. Ini untuk yang bagian belakang selalu lebih pendek daripada yang bagian depan, huruf cabang rem Y-nya. Nah, apabila sudah terpasang seperti ini, kita tinggal cantolin aja pengait-pengaitnya di setiap sudut-sudutnya. Nya berupa selang-seling gini ya kan ya. Jadi caranya tinggal dimasukkan kayak gini, terus kita geser. Sangat mudah dan ringkas. Sekarang tinggal kita masukin semuanya, tinggal dimasukin kayak gini, terus digeser. Bagian atasnya ini hampir semuanya terbuat, sebagiannya itu dari mesh. Bahan innernya ini terbuat dari sama 210 tapeta polyester juga yang ripstop. Oke, sekarang kita akan memasang outernya. Apabila sudah terpasang seperti ini, baru kita kasih pasak-pasak di setiap ujungnya. Salah satu keringkasan juga dari Nature High Coat Up 2 yang sudah upgrade ini, yaitu dia punya klip kayak gini bang ya. Jadi tinggal dicantolin kayak gini di setiap sudutnya, dan ini bisa disesuaikan juga, tarik sini ya, dia akan mengencang. Pasak yang kita dapatkan dari paketan pembelian Nature High Coat Up 2 yang upgrade versi ini berjumlah 11 buah. Dan sekarang kita akan langsung mulai memasak. Ini karena pasak bentuk huruf Y begini, jadi lebih mencengkram tanah karena dari 3 sisi.
Tendanya sudah terpasang, seperti inilah penampakannya. Unik bukan? Nah, perbedaan kedua dari yang versi upgrade dengan yang tidak upgrade adalah pada sampingnya. Pada sampingnya itu ada tempat untuk menaruh guideline lagi. Jadi apabila ada hujan yang terlalu deras atau hujan badai, maka tendanya tidak akan goyah. Tempat guideline untuk menahan badai tersebut akan saya tunjukkan di sini. Dan itu juga salah satu kelebihannya dari yang belum versi upgrade. Dan satunya lagi yaitu ventilasi yang ada di belakangnya. Berarti ada 3 kan tadi. Yang pertama itu frame tenda yang lama yang tidak bentuk Y belakangnya, cuma Y biasa, tidak double Y seperti yang sekarang yang upgrade. Dan yang kedua, di sampingnya ada tempat guideline untuk menahan badai apabila hujan yang turun terlalu deras atau anginnya terlalu kencang. Dan yang ketiga itu ventilasi. Di yang lama tidak ada tempat ventilasinya di belakang. Nanti saya tunjukkan, dan yang upgrade ada. Nah, ini adalah lubang ventilasinya untuk yang versi upgrade, yang dimana versi dulu atau yang tidak upgrade itu tidak ada. Kita buka di sini, terus ada semacam penahannya, baru kita taruh di sini. Dan sekarang saatnya kita masuk ke dalam tenda untuk melihat di dalam. Oh iya bang, satu lagi di bawah sini ada semacam kayak pengait. Nah ini fungsinya untuk apabila ini dikencangkan, maka inner sama outernya ini akan terberi jarak supaya ada ventilasinya bang. Jadi angin tuh bisa tetap masuk dan bisa tetap keluar secara lancar karena jarak antara inner sama outernya ini ada agak jauh gitu. Tendanya sudah terpasang. Di sini tempat bukaan depannya. Di sini ada tempat untuk perekatnya dan juga penarik resletingnya khas Nature Hike ya, dari kain yang kuat. Ini sudah kita buka, sudah kita gulung juga seperti ini. Di sini ada tempat pengaitnya juga buat untuk tutup pintu, sama di dalam juga. Sekarang kita masuk ke dalam. Cukup lebar semuanya, muat untuk 2 orang, tapi kalau 3 orang juga ini muat. Bagian sudut-sudutnya sudah di seal, jadi dijamin pasti kuat. Di atas sini ada kantong untuk menaruh HP, bisa di sini juga untuk menaruh power bank dan lain sebagainya. Di atasnya ada tempat untuk menaruh lampu tenda, lentera dan lain sebagainya juga. Bisa dilihat sudut-sudut sudah di seal semua. Bagian atasnya ini didominasi mesh kalau yang innernya. Ini lubang ventilasi. Bagian bawahnya ini sama ya bang ya, sudah berbahan dasar 210 tapeta polyester ripstop, kecuali yang bagian alas bagian bawahnya ini, yang alas bawah ini nah, yang footprint ini, yang alas tendanya ini bahannya itu dari 150 denier. Footprintnya ini, bagian alas ini sama ya bang ya, ini sudah berbahan 210 tapeta polyester, kecuali untuk yang footprint ini bahan dasarnya itu 150 denier. Ya itu aja mungkin bang, dari saya baca review-review yang lain dan saya tonton juga di YouTube. Insya Allah kalau hujan tidak akan konden, semuanya aman. Ada juga kok tes ketahanan airnya,
di channel sebelah, bisa ditonton juga review-reviewnya. Semuanya aman. Ini tenda apabila sudah berdiri bentuknya seperti kayak alien ya. Ini yang bikin saya suka sama tenda ini karena bentuknya yang unik. Ini penampakan dari depan. Ini dari samping. Seperti kubah ya bang ya. Dan ini dari belakang. Sebenarnya di belakang ini juga nanti dipasang sama guideline dan dipasak, tapi karena saya cuma bikin video review jadi saya tidak pasang. Ini tempat penahan badai yang tadi, harusnya dipasang guideline juga di sini, tapi tidak saya pasang. Nah, jadi seperti yang sudah saya janjikan di awal, saya akan menjelaskan mengapa saya lebih memilih miniature hike yang versi 210 tapeta polyester ini daripada yang berbahan dasar nylon. Untuk mengetahuinya, kita harus tahu dulu spesifikasi dari bahan nylon dan juga bahan polyester. Bahan nylon itu kelebihannya adalah dia ringan dan juga permukaan kainnya itu licin dibandingkan dengan polyester tentunya. Kalau untuk yang tenda quad up yang dua versi upgrade-nya berat untuk di yang nylon 20D denier-nya itu kira-kira sekitar 1,7 kilo atau 1.700 gram. Nah, untuk yang tenda versi 210T polyester ini beratnya itu sekitar 2 kilo. Kelebihannya tadi kan dia itu ringan. Dan nilon ini juga punya 3 versi lagi. Bukan 3 versi sih, tapi 3 macam bahan nylonnya. Ada yang 10 denier, ada yang 15 denier, ada yang 20 denier. Perlu diketahui semakin kecil nilai deniernya maka dia semakin ringan. Sekaligus juga semakin tipis bahannya. Yang pertama, apabila kita tidak bisa merawatnya dan juga sembarangan dalam menaruh tendanya itu, dia akan sobek ya bang ya. Misalnya kena ranting atau ada duri-duri pohon dan lain sebagainya. Untuk polyester ini dia bahannya itu kaku dan juga tidak licin lah dan lebih berat kan pastinya. Cuman saya memilih tenda ini bukan berdasarkan beratnya itu, karena sudah pasti kan kalau saya memilih yang ringan saya akan memilih yang nylon ya. Dan juga sifat karakteristik nylon ini, apabila dia terjemur di atas panas matahari terlalu lama, dia sifatnya itu akan merenggang atau mengencang. Maka dari itu, apabila misalkan dalam waktu yang lama dia 4-5 jam dia akan mengencang, dan apabila dalam suhu yang dingin kembali dia akan mengendur. Maka dari itu kita akan mengencangkan pasaknya kembali. Dan juga kekurangannya itu apabila dia mengencang, maka tarikan pada jahitannya itu ada kemungkinan besar akan sobek ya. Maka dari itu saya memilih tenda yang berjenis polyester ini. Selain lebih kuat, dia juga dijemur di matahari tidak akan mengencang. Memang mengencang, cuma tidak seperti nylon. Apalagi kan nylon bahan yang tipis seperti yang 10 denier, 15 denier. Kalau 20 denier ya boleh lah. Dan juga untuk karakteristik lainnya itu, bahan nylon ini cepat berikatan dengan minyak, tidak seperti polyester yang memang mengikat pada minyak juga, tapi dia tidak cepat
cepat seperti itu bang ya, tidak cepat. Jadi apabila kita mau masak-masak, kalau terkena minyak mungkin kan di vestibul pada bagian depan ini kita bisa masak kan. Nah apabila yang bahan nylon, apabila terlihat terkena minyak, itu harus cepat-cepat dibersihkan karena dia itu kan menyebar, mengikat minyak. Sedangkan pada polyester tidak begitu. Dan berdasarkan ke karakteristik dari nylon dan polyester tersebut, saya memilih polyester karena saya juga kan tidak mesti ke gunung, ke bukit saja, tapi kadang-kadang teman-teman saya mengajak saya itu untuk ke pantai. Dan seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, apabila saya memilih bahan nylon dan di alam bebas seperti itu tidak ada perlindungan dan terkena panas terik matahari secara terus-menerus, maka dia bahannya akan mengencang. Juga saya ini orangnya ceroboh, kayak saya kan sering solo-solo camp gitu, solo-solo camp di hutan-hutan. Sebenarnya saya sudah lama pengen bikin YouTube, tapi baru kali ini kesampaian. Dan terakhir saya kemarin solo camp di hutan Bukit Sinyal di daerah Riam Kanan di Adanio ya. Di situ itu hutannya itu agak mepet, jadi ada ranting-rantingnya. Dan tenda saya ini yang saya bangun juga kena ranting. Saya orangnya ceroboh, maka dari itu saya memilih ambil aman untuk mengambil bahan yang polyester. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Sampai jumpa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau ada saya salah-salah penjelasan atau gimana, ngomong aja untuk kebaikan saya ke depannya kan. Terima kasih juga buat yang sudah nanti komen atau membagi-bagikan video ini ke orang lain, semoga bermanfaat juga. Semoga abang-abang di sana sehat selalu. Salam kenal dari saya, Edo. Selamat datang juga di channel Bang Ed Adventure. Salam kenal dari Kalimantan. Terima kasih.